Sahabat semesta, pernah tidak kamu sudah meninggalkan sesuatu bertahun-tahun yang lalu? Pekerjaan itu sudah selesai, hubungan itu sudah berakhir, kegagalan itu sudah lewat. Tetapi ketika situasi yang mirip datang lagi, reaksimu masih seperti dulu. Kamu ragu, kamu takut, atau bahkan mundur sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Kalau masa lalunya sudah selesai, kenapa masa depan masih terasa seperti akan mengulanginya? Mungkin karena yang kita bawa dari masa lalu bukan hanya ingatan, tetapi cara kita mengharapkan masa depan. Saya rasa hampir semua dari kita merasakan seperti ini. Ada kejadian yang sudah lama berlalu. Kita bahkan mungkin sudah jarang memikirkannya. Tetapi ketika situasi yang mirip datang, tiba-tiba muncul rasa yang familiar. Ragu yang sama, takut yang sama, dorongan untuk mundur yang sama. Padahal keadaannya berbeda, kita pun juga sudah berubah. Lalu muncul pertanyaan, kenapa saya masih bereaksi seperti dulu? Mungkin karena sebuah pengalaman tidak hanya meninggalkan ingatan, ia juga bisa meninggalkan kesimpulan. Dulu mungkin hanya aku gagal, tetapi perlahan berubah menjadi aku memang tidak pandai melakukan ini. Atau kalau mencoba lagi, mungkin hasilnya akan sama. Dan tanpa sadar, kejadian yang sudah selesai itu menjadi cara kita membaca kejadian berikutnya. Kita tidak hanya mengingat apa yang pernah terjadi, kita mulai mengantisipasi bahwa hal yang sama akan terjadi lagi. Dan ketika saya membaca gagasan Neville Goddard tentang revision, saya justru berhenti di satu pertanyaan. Kalau masa lalu memang sudah terjadi, apa sebenarnya yang kita revisi? Dalam ajaran Neville, revision berkaitan dengan melihat kembali sebuah pengalaman dan membayangkannya dengan hasil yang berbeda. Awalnya mungkin terdengar seperti sebuah usaha untuk mengubah masa lalu. Tetapi kalau kita pikirkan, fakta memang tidak bisa kita hapus. Kalau seseorang pernah pergi, ia memang pernah pergi. Kalau kita pernah gagal, kita memang pernah gagal. Jadi mungkin yang menarik bukan mengubah faktanya, tetapi melihat apa yang pengalaman itu tinggalkan dalam diri kita. Bayangkan seseorang
pernah mengalami kegagalan dalam bisnis. Bertahun-tahun kemudian, kesempatan baru datang. Kondisinya bahkan lebih baik. Tetapi sebelum mencoba, ada suara kecil. Jangan terlalu berharap. Bagaimana kalau gagal lagi? Akhirnya ia mundur, dan mungkin ia menyebutnya realistis. Tetapi bisa jadi ada kesimpulan lama yang masih ikut berbicara. Aku adalah orang yang pernah gagal, dan saya tidak tahu apakah kamu juga pernah merasakan ini juga. Tapi ketika saya memikirkan gagasan ini lebih jauh, saya justru bertanya pada diri sendiri, jangan-jangan ada keputusan tertentu dalam hidup saya hari ini yang masih dibuat oleh versi diri saya yang dulu. Mungkin disitulah revision bisa menarik. Bukan bagaimana aku menghapus apa yang sudah terjadi, tetapi apa yang sejak saat itu mulai aku percaya tentang diriku. Kita mungkin pernah mengalami penolakan. Awalnya hanya dia tidak memilih saya. Tetapi pengalaman itu bisa berubah menjadi, mungkin saya memang tidak cukup baik. Lalu saya tidak boleh berharap terlalu banyak. Dan ketika seseorang yang baru datang, kita belum ditolak, tetapi kita sudah bersiap untuk ditolak. Kita belum kehilangan, tetapi kita sudah takut kehilangan. Kita belum gagal, tapi kita sudah membayangkan kegagalan. Mungkin disinilah masa lalu bekerja dengan cara yang paling baik. Ia tidak hanya muncul sebagai ingatan. Kadang ia muncul sebagai prediksi. Kita pernah mengalami sesuatu, lalu tanpa sadar berpikir, kemungkinan akan terjadi lagi. Tapi mungkin ada sesuatu yang perlu kita ingat dengan lebih lembut. Pola itu mungkin tidak muncul tanpa alasan. Seseorang yang pernah dikhianati menjadi lebih waspada. Seseorang yang pernah kehilangan uang pasti akan muncul takut kehilangan uang. Seseorang yang pernah gagal pasti akan menjadi berhati-hati. Mungkin dulu pola itu memang membantu kita untuk bertahan. Masalahnya, waktu berjalan, keadaan berubah, kita juga berubah. Tetapi cara kita melindungi diri kadang tetap sama. Dan akhirnya perlindungan yang dulu membantu kita bisa menjadi batas yang kita tidak sadari. Sekarang, kalau kamu mau, mari kita lihat satu pengalaman yang sudah berlalu.
tetapi mungkin masih mempengaruhi cara kamu menjalani hidup hari ini. Biarkan pengalaman itu muncul. Tidak perlu mengubah apapun, cukup lihat, lalu tanyakan perlahan. Setelah kejadian itu, apa yang mulai saya percaya tentang diri saya? Mungkin ada satu kalimat yang muncul, "Aku tidak cukup baik. Aku harus selalu berhati-hati." Atau aku tidak boleh terlalu berharap. Tidak perlu membantahnya. Mungkin dulu kalimat itu dulu membantu kita untuk bertahan. Sekarang tanyakan, sejak saat itu, apa yang mulai saya harapkan dari kehidupan? Dan perhatikan, apakah sesuatu yang belum terjadi hari ini sudah terasa seperti akan terulang? Sekarang, bayangkan satu situasi baru. Dan untuk beberapa detik, biarkan adegan itu berjalan berbeda. Bukan untuk berpura-pura bahwa sejarah berubah, hanya rasakan bagaimana keadaan batinmu. Tidak perlu semuanya sempurna, cukup satu perasaan. Mungkin lebih tenang, lebih terbuka, atau sekedar tidak lagi bersiap untuk terluka. Lalu tanyakan, kalau saya tidak lagi menjadi orang yang sama hanya karena masalah itu pernah terjadi, siapa saya sekarang? Tidak perlu mencari jawaban, cukup rasakan. Mungkin setelah ini, ketika reaksi lama muncul dalam situasi yang baru, kita bisa berhenti sebentar dan berkata, "Mungkin ini pola lama." Lalu tanyakan, apa yang sebenarnya sedang terjadi sekarang? Bukan apa yang pernah terjadi, tetapi apa yang benar-benar ada di depan kita. Kemudian, apa yang sedang saya harapkan hanya karena pengalaman masa lalu? Dan terakhir, kalau saya tidak hidup dari ekspektasi lama itu, apa satu hal yang akan saya lakukan berbeda? Satu saja. Mungkin tidak besar, tetapi cukup untuk membiarkan keadaan hari ini menjadi keadaan hari ini. Mungkin sekarang revision bisa kita lihat sedikit berbeda. Bukan sebagai usaha untuk menghapus sejarah, bukan sebagai keharusan berpikir positif, tetapi sebagai kesempatan untuk melihat kembali apa yang kita bawa setelah sebuah pengalaman terjadi. Karena masa lalu tidak selalu hidup karena kita mengingatnya. Kadang
ia hidup karena kita masih mengharapkan hal yang sama terjadi lagi. Kita pernah ditolak, lalu mengharapkan penolakan. Kita pernah gagal, lalu memasuki kesempatan baru sambil bersiap untuk gagal. Dan tanpa sadar, kita membuat masa depan membayar sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Mungkin kita tidak bisa memilih apa yang sudah pernah terjadi, tetapi kita masih bisa bertanya, apakah saya masih harus menjadi orang yang sama karena hal itu pernah terjadi? Mungkin tidak. Mungkin pengalaman itu tetap menjadi bagian dari cerita kita, tetapi tidak harus menjadi penulis dari halaman berikutnya. Kalau setelah mendengar ini kamu mengingat satu pengalaman lama dan menyadari ada satu kesimpulan tentang dirimu yang masih kamu bawa sampai hari ini, kalau kamu ingin, tuliskan satu kalimat di kolom komentar. Bukan untuk menghakimi masa lalu, hanya untuk menyadarinya. Kalau kamu ingin terus melihat Neville, bukan hanya dari tekniknya, tetapi dari apa yang mungkin sedang terjadi dalam diri kita, subscribe Rahasia Semesta. Mungkin kita tidak selalu bisa memilih apa yang pernah terjadi, tetapi mungkin kita masih bisa memilih apa yang kita bawa dari sana. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya.